Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tata cara pengisian e-kinerja secara online berdasarkan Permenpan 6 tahun 2022 untuk jabatan administrator. Bapak Ibu, sebagaimana biasanya untuk melakukan login, kita menggunakan user MySAPK masing-masing, Bapak Ibu. Jadi, langsung saja tahap pertama kita login dengan terlebih dahulu mengunjungi websitenya aplikasi tersebut yaitu ekinerja.bkn.go.id. Oke, langsung saja kita login. NIP-nya, ini NIP Kabit. Passwordnya sudah tersimpan di sini, kemudian kita sign in. Untuk pengisian SKP administrator, Bapak Ibu, kami harapkan atau mohon dipastikan itu matrik peran bagi hasil juga telah disusun sebagai pedoman kita dalam melakukan pengisian SKP. Nanti di sana, ini contohnya matrik peran bagi hasil punya atau pada bidang penilaian kinerja aparatur dan penghargaan BKPSDM Aceh Timur. Ini sasaran dari atasannya, yaitu JPT-nya, kepala dinasnya. Kemudian ini adalah RHK dari kabitnya. Kemudian ini juga RHK dari para analis atau pegawai yang berada di bawah kabit penilaian kinerja. RHK inilah yang akan kita pindahkan dalam SKP-nya nantinya, SKP online nantinya. Baik, kita lihat di sini Bapak Ibu. Nah, terlebih dahulu untuk tahap pertama ini halamannya. Di sini juga ada buku petunjuk penggunaan aplikasi e-kinerja. Untuk jabatan kabit juga akan ada penjelasannya di sana nanti. Kemudian di sini kita bisa cek profil. Kemudian untuk pengisian SKP atau pembuatan SKP pada menu ini. Kemudian di sini juga ada tim kerja. Untuk kali ini saya akan menjelaskan tata cara pembuatan SKP-nya Bapak Ibu ya. Kita langsung saja, kita klik tanda tambah SKP di sini. Kemudian terlebih dahulu kita menentukan periodenya. Nah, periode awal. Nah, ini kita langsung saja ketik di sini. Bulannya bulan 1, tanggalnya tanggal 1 tahun 2023. Tidak apa-apa Bapak Ibu, walaupun tanggal 1 itu tanggal merah atau libur, itu tetap kita gunakan sebagai awal dari perhitungan periode penilaiannya nantinya, periode perencanaannya maksud saya. Kemudian akhir juga begitu. Bulannya bulan 12, tanggalnya tanggal 31 tahun 2023. Kemudian kita gunakan atau kita pilih pendekatan kuantitatif. Jadi saat ini kita hanya menggunakan pendekatan kuantitatif. Jadi semuanya kita gunakan pendekatan kuantitatif Bapak Ibu. Oke, langsung kita klik OK. Maka nanti telah tersedia itu periodenya. SKP periode 2023. Mulai dari Januari sampai dengan Desember dalam tahun 2023. Kemudian selanjutnya setelah ditentukan periodenya, maka kita akan mengisi RHK-nya Bapak Ibu. Caranya yaitu kita klik detail SKP, kemudian kita lihat di sini. Nah, ini ada contoh yang sudah tersedia di sini Bapak Ibu ya. Ini cara kita menambahkan agar tampil seperti ini. Nah, ini saya akan simulasikan contoh berikutnya yaitu dengan cara pertama di sini kita tambah RHK Bapak Ibu. Kita tambah RHK-nya. Kemudian kita lihat. Nah, yang tadi kan kita sudah tambahkan yaitu RHK yang ini Bapak Ibu. Nah, RHK yang ini capaian kinerja
ASN meningkat sesuai dengan target yang ditetapkan. Nah, sekarang kita coba simulasikan untuk RHK yang ini Bapak Ibu ya. Bagaimana cara kita membuatnya. Oke, baik. Kemudian kita pilih ini. Nah, tadi yang kita tentukan kan meningkatnya pendidikan, kualifikasi pendidikan, yang ini Bapak Ibu ya, yang tadi yang pertama yang ini. Kemudian selanjutnya kita pilih yang ini Bapak Ibu. Nah, disiplin saja misalnya ya. Nah, jadi yang ini disiplin. Oke, kita pilih organisasi Bapak Ibu. Kenapa kita pilih organisasi? Jadi RHK organisasi adalah RHK yang tertaut dengan organisasi atau unit kerjanya. Sehingga nanti jika terjadi pergantian dari pimpinan, nah, kabitnya misalnya berganti, itu RHK ini tetap bisa diwariskan ke pejabat selanjutnya. Artinya begitu diganti orang, nah, itu RHK-nya tetap tertinggal Bapak Ibu. Karena dia RHK organisasi, bukan RHK individu. Lain halnya jika kita pilih di sini RHK individu, maka begitu pejabatnya ganti, maka RHK tadi tersebut hilang. Tidak bisa di cascading oleh pegawai di bawahnya. Jadi sekali lagi Bapak Ibu, kita pilih RHK organisasi. Kita pilih ini bidang, sudah tentukan. Jenis RHK-nya tetap yang utama Bapak Ibu ya. Nah, sekarang apa rencana hasil kerja untuk RHK ini? Yaitu kita lihat di sini Bapak Ibu. Nah ini ya, tadi bukan saya pilih yang ini, saya pilih yang ini maksud saya ya. Jadi kita pilih saja ini. Ketika sudah kita ketik, kita pilih copy. Kemudian kita pindahkan ke sini Bapak Ibu. Nah, oke. Kita klik oke. Selanjutnya, kita akan menambahkan indikator untuk RHK penyelesaian pelanggaran disiplin bagi ASN. Klik tombol tambah indikator, kemudian pilih aspek. Nah, ini kita pilih aspek kuantitas. Ini kita isi misalnya jumlah penyelesaian pelanggaran disiplin bagi ASN. Kita isi misalnya targetnya 5%, misalnya Bapak Ibu. Kita klik oke. Nah, maka telah muncul indikator yang pertama, yaitu aspek yang pertama yaitu kuantitas, di mana narasinya yaitu jumlah penyelesaian pelanggaran disiplin ASN sebanyak 5% Bapak Ibu. Kemudian kita tambahkan aspek lainnya. Tadi ada aspek kuantitas, kemudian aspek kualitas. Nah, kita tambahkan aspek kualitas. Misalnya penyelesaian hukuman disiplin ASN dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Nah, ini kan ada pedoman pembuatan SK Ukdis-nya Bapak Ibu. Kita taruh di sini 90 sampai misalnya 100%. Ini karena kualitas ya. Maaf, kualitas. Kemudian setelah aspek kuantitas, kualitas dan aspek kuantitas dan kualitas telah kita tambahkan, kemudian tambahkan juga indikator dengan aspek, misalnya aspek waktu, misalnya Bapak Ibu ya. Misalnya kita tulis ini waktu penyelesaiannya misalnya 12 bulan. Oke.
Nah, 3 aspek tadi itu saya kira sudah mewakili untuk RHK penyelesaian pelanggaran disiplin ASN. Nah, jika telah selesai, nah kita lanjutkan untuk RHK berikutnya Bapak Ibu, seperti tahapan yang sudah saya jelaskan tadi. Sehingga setelah selesai semuanya, kita anggap telah selesai, kemudian kita isi selanjutnya yaitu dukungan sumber dayanya. Nah, ini lampiran SKP namanya Bapak Ibu ya. Caranya yaitu kita klik misalnya di sini dukungan sumber daya. Nah, ini sudah saya siapkan misalnya. Dukungan peralatan kerja yang memadai seperti PC dan laptop, ya kan? Untuk dukungan sumber daya kedua misalnya tidak perlu diketik 2, cukup di enter saja. Oke, kemudian kita ambil lagi. Ini contohnya Bapak Ibu ya. Ini contohnya. Jadi dukungan tenaga IT untuk permasalahan presensi face recognition. Nah, ini untuk absensi misalnya. Oke, cukup 2 misalnya. Kita klik OK. Nah, setelah selesai untuk dukungan sumber daya. Kemudian skema pertanggungjawabannya Bapak Ibu. Kita bisa klik di sini di edit, kemudian kita copy saja biar cepat. Laporan hasil capaian kinerja dilaporkan bulanan dan semesteran. Nah, ini bisa dipilih Bapak Ibu. Bisa triwulan misalnya. Jadi skema yang disepakati dengan pimpinan kita, apakah dalam bentuk setiap bulan, atau triwulan, atau semesteran, atau bahkan setahun sekali misalnya. Nah, tentu karena ini dalam rangka pencapaian target-target, perlu ada periode pertanggungjawabannya agar tadi ada feedback, ada masukan, ada dialog kinerja antara atasan dengan bawahan. Oke, kita klik. Nah, kemudian yang ketiga yaitu konsekuensi. Ini yang terakhirnya Bapak Ibu ya. Di konsekuensi ini ada 2 Bapak Ibu. Nantinya satu yang sifatnya positif, artinya berhasil, satu yang kalau gagal bagaimana. Nah, ini konsekuensi positifnya, apabila memenuhi ekspektasi akan diprioritaskan untuk pengembangan karir misalnya. Misalnya nih Bu, ini tag bebas, boleh disepakati apa saja yang tadi berdasarkan yang mungkin dialog kinerja dengan atasan. Kemudian yang kedua, konsekuensi negatif. Nah, apabila tidak mencapai target atau tidak sesuai dengan ekspektasi pimpinan bagaimana? Nah, apabila tidak sesuai ekspektasi pimpinan maka akan diberikan evaluasi. Akan dilakukan evaluasi kinerja misalnya. Oke. Nah, jadi lampirannya juga telah kita isi. Nah, tadi pertama SKP di atas dengan RHK dan indikatornya serta target, kemudian di bawahnya yaitu adalah lampirannya. Nah, untuk perilaku ini ekspektasi pimpinan ini, jadi sudah ada indikator baku untuk 7 aspek perilaku ini. Nah, mulai dari orientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, dan adaptif, serta kolaboratif. Ini telah ada indikator bakunya. Namun, si atasan itu dapat mengisi ekspektasi khusus atau apa yang beliau ingin tekankan pada aspek orientasi pelayanan misalnya. Misalnya pada akuntabel misalnya. Ini akan diisi oleh atasan kita jika nanti telah kita ajukan. Nah, kemudian jika SKP sudah, kemudian lampirannya sudah, kemudian silahkan klik ajukan SKP. Nah, oke, kita klik saja apakah Anda yakin. Nah, jika telah selesai diajukan seperti ini, maka itu
Kita tinggal mencetaknya, Bapak Ibu. Ya. Ini kita ajukan kembali. Nah, maka telah selesai pengajaran. Nanti akan dilakukan peninjauan oleh atasan langsung dari Bapak Rudi ini. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.